teman-teman, kamu pasti bisa. Tuhan memberkati. Senang teman-teman. Salam setan, Tuhan Yesus memberkati semua. Corona, kita harus semangat untuk belajar. Jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Salam teman-teman, tetap semangat ya. Walaupun di rumah, sukacita selalu ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepada teman-teman. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Nulan. Tetap semangat, jangan lupa makan, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. God bless you. Dadah. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Teman-teman, tetap semangat setelah minggu waktu membaca corona. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, semangat. Sekolah minggu walaupun ada corona. Oke. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. 3 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Kalian pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Semangat Tuhan. Mbak Marga, Hai, sekolah minggu yuk. bentar ya, dibersihkan dulu tempatnya biar kita sekolah minggunya bisa Oke, enak. siap. Nah, sekarang kita tempatnya sudah bersih, Sudah dibersihkan. bersih, sudah nyaman. Sudah nyaman. Kita sudah siap sekolah minggu ya. Adik-adik sudah siap belum ya sekolah minggunya ya? Sudah belum ya? Kedengeran belum ya? Siap? Oh, siap. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu Mbak Ira. Ya, kita berdoa. Jika berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami hari ini boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, dan kami siap untuk mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, kita belum menyapa adik-adik nih Kak. Belum, mari kita sapa Iya. dulu ya. Iya,
Kita mau sapa dari mana dulu nih? Dari yang paling banyak, Paling banyak? Mana? dari Ngasinan. Dari Ngorsan. Terus selanjutnya dari Panggung Rejo. Dari Pucang Sawit. Puji Tuhan, banyak ya semuanya kumpul Semuanya untuk menonton ibadah untuk anak. beribadah. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kita akan pujikan sekali lagi. Kita bersemangat. kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, pagi-pagi sudah melihat bunga di taman ya Mbak ya. Selanjutnya kita mau ngapain ini Mbak? Kita akan memuji nama Tuhan lagi tentunya. Semakin Kak, ya. bersuka Semakin kita memuji bersuka nama cita. Tuhan lagi. Kenapa Kak kita harus bersuka cita? Karena kan kita sudah menerima kasih Tuhan. Nah, Iya. Tuhan itu selalu ada buat kita, Kak. Pasti selalu Iya. ada. Kita mau Iya. pujikan apa ini Mbak? Ada satu sobatku yang setia, namanya siapa ya? Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Yesus. Tepuk tangan boleh, bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Teriak. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Masih tetap semangat kan adik-adik? Pasti sudah sukacita, kita sudah Iya. dihiburkan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita tidak semua dihibur Tuhan ya. Pasti Yang semua- besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek semuanya pasti dihibur. dihibur Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, kita akan pujikan
big or small. Kita mau bangkit berdiri lagi, masih Masih bangkit berdiri, jangan Silakan duduk dulu. gerakannya, Mbak Marka dan Mbak Ira. Big or small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Bu Tuti. Saat ini Bu Tuti masih pakai apa ini? Pakai masker. Nah, ini mengingatkan bagi anak-anak yang terpaksa keluar rumah harus tetap memakai masker. Dan jangan lupa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tidak ada sabun di jalan, pakai hand sanitizer. Nah, itu pesannya Bu Tuti. Karena hari ini anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan dari Bu Tuti, maskernya harus dilepas. Sekarang maskernya dilipat, diletakkan di meja yang bersih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu bersama anak-anak sekolah minggu di GKJ Immanuel. Kalau saat ini anak-anak masih harus sekolah minggu secara online, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Engkau berkati dia dengan kesehatan, dengan semangat, sehingga anak-anak kami dapat mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu ini dengan tertib. Dan mampukan setiap anak-anak kami ini mendengarkan firman-Mu, bahkan mampukan setiap anak-anak kami ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jam pembacaan firman pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhir nanti hanya kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, semuanya sudah siap? Sekarang ambil Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Yosua 14 ayat yang ke-9. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yosua 14 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Firman pada saat ini, cerita pada saat ini dengan judul hamba yang setia. Yang setia itu yang bagaimana toh anak-anak? Yang itu artinya dia tetap mengikuti dan tetap dekat.
nurut perintahnya dan selalu berbuat baik. Dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama ada loh seorang yang setia kepada Tuhan. Yuk kita lihat siapa ini ya. Gambar ini gambarnya siapa ya? Ayo siapa tahu? Dia adalah anak yang diangkat oleh putri Firaun. Iya, dia adalah Musa, menjadi anak angkat Firaun. Tapi setelah dewasa diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Loh, kok bisa? Iya, karena dia setia, dia senantiasa taat dan nurut pada Tuhan, maka hidupnya selalu disertai dan diberkati Tuhan. Apa buktinya toh Bu Tuti? Iya, dengan Musa itu setia kepada Tuhan, Musa dipercaya untuk menyampaikan 10 tulah Tuhan. Sebelum bangsa Israel tahu, sebelum orang Mesir tahu, Musa sudah tahu dulu. Karena yang memberitahukan adalah Musa, dari Tuhan kepada Musa. Ini terus ada lagi, yaitu apa? Ayo siapa tahu ini gambar apa? Musa sedang apa? Iya, Musa ini Tuhan memberikan mukjizat kepada Musa, tongkat menjadi ular. Oh, ada yang bisa kan selain Musa? Karena Musa dipercaya oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Selain itu ternyata tugasnya Musa sangat berat. Memimpin ya, mengiring bangsa Israel menyeberangi laut. Laut apa namanya? Iya, Laut Teberau. Nah, wah hebat ya. Dia dipercaya Tuhan untuk mengiring, mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus yang selanjutnya yaitu Musa dipercaya oleh Tuhan, diberi untuk menerima perintah Tuhan, yaitu yang ditulis di dalam 2 loh batu. Banyak bangsa Israel, tapi hanya satu yang dipilih Tuhan, yaitu siapa? Musa. Terus, dan Musa juga mempunyai tugas, yaitu ini, mendekatkan bangsa Israel dari ke tanah perjanjian. Nah, kebalik ya, ya nggak apa-apa. Ini tak dari ini supaya Musa melihat tanah perjanjian dari dekat. Ternyata tidak hanya itu. Musa diberkati Tuhan dengan apa yang menyenangkan? Umur yang panjang. Siapa tahu umurnya Musa sampai berapa? Ayo, nih sampai tua loh Musa ini, sampai rambutnya putih, yaitu sampai 120. Wah, luar biasa ya, sampai umurnya 120. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa Musa diberkati dan disertai Tuhan? Karena Musa sangat dekat, yaitu Musa sering berdoa pagi, siang, malam, tidak tahu waktu. Ayo, siapa yang suka berdoa? Mau makan, sesudah makan, mau sekolah, bangun tidur. Wah iya, semuanya. Ini anak-anak sekolah minggu di GKJ Immanuel ini hebat semua loh ya. Nah, itu Musa dekat dengan Tuhan. Terus yang berikutnya yaitu Musa selalu taat
kepada perintah Tuhan. Kalau dia disuruh Tuhan, ayo Musa naik ke Gunung Sinai, ya naik. Ayo Musa dipukulkan tongkat ini ke batu, nurut. Nggak mau, nanti tunggu. Ayo, siapa anak-anak yang suka seperti itu? Kalau ibunya bilang, ayo nak ambilkan sapu, bentar. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Tidak boleh ya, harus segera dilakukan perintahnya. Kalau anak-anak itu taat kepada Tuhan, yaitu dengan nurut kepada orang tuanya. Nah, tapi Bu Tuti yakin anak-anak itu hebat, nurut. Nggak pernah ada yang nanti, tunggu sebentar, nggak ada. Terus yang paling hebat lagi, Musa itu baik hati loh. Bisa Bu Tuti baik hati? Iya, waktu bangsa Israel marah-marah, dia di padang gurun nggak ada air, marah. Kenapa aku harus diajak keluar? Akhirnya aku mati di sini, mbok enak aku di Mesir. Banyak makanan, nggak kehabisan air. Tapi Musa marah? Enggak. Musa tetap sabar. Musa lalu apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya diberi air. Itu yang menjadikan Musa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Musa selalu melayani bangsa Israel dengan sabar dan setia. Nah, anak-anak bisa enggak menjadi pelayan yang setia? Bukan pelayan pembantu, bukan, tapi melayani orang tua, membantu orang tua, melayani teman. Itu yang diharapkan Tuhan. Anak-anak harus rajin berdoa, rajin membaca firman, nurut kepada orang tuanya. Tidak boleh kalau disuruh bilang nanti sebentar, tapi harus segera mengerjakan setiap tugasnya dengan tanggung jawab. Itu yang namanya setia dan taat. Ya. Ceritanya sampai di sini, tapi anak-anak diingat loh ya, ceritanya apa hari ini? Kalian yang setia, bukan menjadi pembantu, tetapi membantu mencuci, membantu melipati yang jemur, membantu nyapu, membersihkan meja yang banyak debu. Itu sudah menjadi anak yang baik seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa taat, setia kepada Tuhan. Hidup kita seperti Musa, diikuti dan disertai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada saat ini. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami anak-anakmu sekolah minggu menjadi pelayan-pelayan yang handal, baik di dalam gereja maupun di dalam rumahnya. Supaya anak-anak kami di dalam saat-saat ini Tuhan, masa pandemi ini, tetap setia di rumah, dan dia tidak pergi kemana-mana, dan setia akan setiap aturan yang ada, sehingga anak-anak kami seperti Musa Tuhan, yang taat patuh kepada Tuhan, dan anak-anak kami juga patuh kepada kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anak-anakmu juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu pribadi yang menyampaikan firman-Mu, banyak dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mau ampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat ketemu lagi kali ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah pastinya. Sudah. Tadi kan ada cerita tentang Musa. Nah, dari cerita yang disampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa adik-adik ambil? Apa Mbak Marga? Pelajarannya kita
harus melayani bisa melayani orang tua dengan membantu orang tua di rumah. Terus kalau disuruh orang tua jangan bilang Sebentar. jangan bilang sebentar. Nanti. Nah, kita juga bisa melayani dengan mendoakan teman kita. Nah, kita sudah lama tidak bertemu teman-teman kita. Masih ingat teman-teman kita siapa namanya? Ada yang lupa? Ada yang ya, enggak ya. Hari ini aktivitas kita adalah membuat membuat gambar dua loh batu. Nah, digambar seperti ini contohnya. Lalu kita tulisi nama teman-teman kita, nama teman-teman sekolah minggu kita. Kemudian teman-teman bisa mendoakannya dari rumah. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan adalah apa saja, Kak? Gampang, mudah. Yaitu kertas apa aja bisa. Terus alat tulis, spidol, pensil, penggaris, begitu. Nanti adik-adik bisa hias seperti batu di sebelah-sebelahnya. Nanti adik-adik tulisi nama teman-teman. Mudah kan? Mudah. Pasti bisa. Nanti bisa ditempel di pintu kamar, bisa untuk hiasan dinding. Kalau mau digantung juga boleh ya, dikasih lubang terus dikasih tali. Nah, jadi semua orang bisa melayani Tuhan ya, Mbak Ira ya. Dimanapun bisa. Dimanapun, dari yang muda, yang tua. Kita belajar untuk menjadi Melayani. pelayan dan hamba yang setia. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membuat aktivitas. Kita akan bersama-sama menutup dengan pujian. Apa Mama? Kakek-kakek, nenek-nenek semua melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan kembali lagi bertemu di sekolah minggu depan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan hal yang baru dan kreatif lagi. Iya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kakek, nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan.